Hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau jelasin ke kalian gimana sih proses atau caranya kita biar bisa daftar ke dokter SPKK Dr. Kun Jayanata yang ada di Jakarta Selatan. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini biar aku makin semangat buat bikin video-video selanjutnya, oke? Dr. Kun ini adalah dokter SPKK yang alamatnya ada di Jalan Hang Lengkir Terusan 1, nomor A1, Jakarta Selatan. Nah, yang pertama, aku tuh mau jelasin dulu ke kalian gimana sih cara atau prosesnya kita daftar ke Dr. Kun. Proses pendaftaran di Dr. Kun, kalian itu harus via telepon ya guys, nggak bisa kalian datang ke sana langsung ngisi formulir, itu pasti nggak bakalan diterima di sana. Kalian harus via telepon dulu, atau istilahnya tuh kayak booking dulu gitu. Nah, nanti aku kasih nomor teleponnya di description box atau aku tulis di sini. Di Google juga ada. Nanti pada saat kalian telepon, biasanya sih kalau aku lihat yang dari review-review kayak beauty vlogger lainnya itu yang berobat di Dr. Kun itu katanya ada yang berpuluh-puluh kali, ada yang ratusan kali, bahkan berapa kali gitu nggak diangkat-angkat. Aku kebetulan waktu itu telepon 3 kali ya guys, 3 kali. Yang pertama emang nggak diangkat, mungkin karena emang saking sibuknya ya di sana, karena emang bener-bener jadwalnya di sana itu bener-bener padat, bener-bener rame. Jadi kita tuh harus sabar kalau mau telepon. Awalnya aku juga telepon nggak bisa, kayak sibuk gitu. Yang kedua nggak nyambung, terus yang ketiga kalinya baru bisa. Intinya kalian harus sabar kalau kalian mau telepon. Nah, ketika telepon kalian udah diangkat, kalian pasti bakalan ditanya keluhan kalian apa, terus permasalahan kalian itu apa. Nah, nantinya kalian bakalan ditanya udah pernah ke sini belum, udah pernah konsultasi belum, atau pertama kali. Kalian bilang kalau emang pertama kali, kalian bilang pertama kali aja. Kalau emang udah pernah, kalian bilang udah pernah. Tapi kalau belum ya kalian bilang pertama kali gitu aja. Setelah itu kalian bakalan ditanya nama lengkap kalian, terus alamat rumah kalian di mana. Habis itu kalian nanti bakalan ditanya bisa kesininya, kalau emang di sananya lagi jadwalnya nggak padat nih ya, kalian bakalan ditanya bisa kesininya hari apa, tanggal berapa gitu. Tapi kalau di sananya emang lagi penuh dan padat banget, mereka pasti nentuinnya sesuai yang masih kosong dari sananya. Jadi kita nggak bisa nentuin sendiri nih, dari sananya sendiri yang nentuin kita bisa apa enggaknya. Misal dari sananya nentuin hari ini bisa nggak. Kalau kalian bilang nggak bisa, berarti kalian harus telepon ulang, nanti kayak ganti jadwal ke jadwal lainnya gitu. Ketika kalian udah nentuin tanggal berapa kalian kesana, hari apa kalian kesana, nanti di hari H atau hari H kalian mau ke sana, sebelum jamnya itu kalian pasti ditelepon ulang sama susternya atau perawatnya di sana. Kalian bakalan ditanya kayak kalian tuh diingetin lagi gitu loh, kalau hari ini tuh kalian ada janji mau konsultasi ke Dr. Kun gitu. Nah, ketika kalian udah sampai di sana, kalian itu langsung ke bagian resepsionisnya di sana ya guys. Nah, resepsionisnya itu terletak di sebelah kiri pintu. Ketika kalian masuk, berarti kalau dari pintu masuk tuh sebelah kiri kalian. Kalau sebelah kanannya itu apotiknya ya. Setelah itu kalian bakalan ditanya atas nama siapa gitu. Terus nanti kalian bakalan disuruh ngisi formulir sesuai KTP kalian. Nanti KTP kalian juga akan diminta di sana buat dicek doang ya guys. Mungkin kayak ngecek alamat, ngecek nama. Setelah kalian ngisi formulirnya udah selesai, kalian tuh bakalan dapat kartu berobat kayak gini ya guys. Ini tuh kartu berobat. Di sini tuh ada tertera nama kalian, alamat kalian, terus nomor RM. RM tuh kayak nomor apa ya? Nomor urut kalian mungkin, atau nomor berobat kalian. Jadi nanti kalau kalian mau pesen obat atau mau apa, nanti tuh yang dilihat nomor RM-nya ini ya guys, nomor kalian ini. Nah, terus tanggal kalian pertama kali ke sana gitu. Terus di belakangnya juga ada kayak alamatnya Dr. Kun, terus nomor teleponnya. Terus kalau kalian mau pesen
krimnya, atau biasanya kan kalau yang rumahnya jauh gitu pasti kan via online ya, nggak mungkin kalian kesana terus bolak-balik gitu, nggak mungkin kan. Berarti kalian pesen obatnya itu bisa lewat online. Nah di sini tuh Dokter Kun juga ngasih nomor WA-nya. Di kartu berobatnya itu ada nomor WA-nya Dokter Kun, tapi itu khusus buat pesen obat. Jadi kalian tuh nomor ini tuh khusus cuman buat pesen obat, nggak bisa buat kayak konsultasi gitu, nggak bisa, cuman bisa buat beli obat. Setelah itu kalian bakalan disuruh nunggu sampai giliran kalian itu dipanggil. Dan di Dokter Kun ini kalau proses konsultasi itu nggak satu persatu gitu ya guys, mungkin karena emang pasiennya banyak ya, ngejar waktu juga, jadi dia itu prosesnya kayak aku waktu itu 5 orang, kadang ada yang sampai 10 orang gitu. Tapi kalian jangan khawatir, karena pas konsultasi itu kita bakalan disatuin sama atau dikelompokin sama orang-orang yang pertama kali konsultasi. Nanti kalau emang kalian udah sering ke situ atau udah 2 kali ke situ, kalian juga dikelompokin ke yang sama udah pernah ke situ gitu loh. Kalau yang belum berarti kalian dikelompokin sama orang yang pertama kali konsultasi. Jadi kita itu di situ sama-sama baru pertama awal konsultasi. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nanti kita bakalan masuk 5-10 orang. Pas aku itu 5 orang kebetulan ya. Itu juga cewek cowok campur. Karena waktu itu aku juga sama teman aku juga ikutan perawatan ke situ, konsultasi ke situ, jadi aku ada temennya gitu loh guys, nggak sendirian juga. Terus ketika kita udah dipanggil, kita udah masuk ke dalam, nanti kita tuh duduknya tuh kayak bentuk oval gitu, gimana sih, setengah lingkaran gitu, terus nanti dokternya di tengah-tengah kita. Nah, Dokter Kun itu langsung kayak presentasi dulu gitu loh guys, presentasi jelasin apa itu jerawat, apa itu penyebab jerawat, gimana sih cara ngobatin jerawat, kesalahan apa sih yang bisa nyebabin muka kita itu jerawatan gitu. Kalau di Dokter Kun itu makanan itu katanya sih nggak ada pengaruh ya, nggak bakalan bisa nyebabin jerawat. Jadi kita itu enaknya tuh kita itu bisa makan segala macem gitu loh. Kalau di dokter kecantikan lain atau di klinik lain kan pasti kita disaranin buat nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau di Dokter Kun ini kalian bisa makan segala macem makanan, nggak ada pantangan. Nah, setelah Dokter Kun selesai jelasin ke kalian udah paham, kalian bakalan dicek satu persatu muka kalian kondisinya kayak apa, terus jenis muka kalian itu jenis muka yang kering, berminyak atau apa. Nanti Dokter Kun bakalan jelasin, terus kayak nulis di kertas gitu, kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi nggak ada pantangan sih, kalau menurut aku tuh kata Dokter Kun nggak ada pantangan. Yang penting kita itu kalau di Dokter Kun itu dilarang banget yang namanya facial ya guys, karena facial itu kata Dokter Kunnya itu bisa nyebabin kulit kita itu jadi rusak gitu. Sebenarnya facial itu nggak bagus buat kulit kita kata Dokter Kun. Kalau muka kita nggak pernah facial, Dokter Kun itu malah suka muka yang belum pernah facial. Jadi proses penyembuhannya itu lebih cepat daripada muka yang udah pernah atau sering facial gitu loh guys. Nah jadi setelah itu kalian bakalan ditanya mau pakai cuci muka atau enggak. Di Dokter Kun ini enggak mengharuskan kalian untuk beli cuci muka di Dokter Kun atau facial wash di Dokter Kun. Kalian bisa pakai facial wash yang udah cocok sama kulit kalian gitu loh. Tapi nanti kalian bakalan dijelasin juga cuci muka apa yang boleh buat kalian dan yang nggak boleh buat kalian gitu loh, kandungannya gitu. Tapi nanti itu kalian bakal dijelasin kandungan di facial washnya itu yang baik buat kulit kalian tuh apa, yang nggak baik tuh apa. Jadi kalian bisa pakai facial wash yang udah cocok di kulit kalian. Kalian nggak perlu beli facial wash di Dokter Kunnya ini. Setelah itu kalian bakalan ditanya, kalian sering beraktivitas di luar ruangan atau lebih sering di dalam ruangan gitu. Kalau kalian bisa sering di dalam ruangan atau nggak terlalu
sering keluar gitu, kalian juga nggak diharusin buat beli sunscreen di sana. Tapi meskipun kita nggak sering beraktivitas di luar ruangan, yang namanya sunscreen itu kan perlu ya guys, buat kulit kita itu perlu. Jadi aku waktu itu juga beli gitu loh, meskipun nggak disaranin sama dokter Kun buat beli sunscreen, tapi aku tetap beli ya guys. Nah, nanti dokter Kun itu bakalan nulis kayak resep gitu ya guys, resep ini yang perlu dipakai, ini yang enggak, terus ini caranya pakai tuh kayak gini. Nah, nanti kalian itu bakalan ditanya atau mungkin kalau kalian yang berhijab kan pasti nggak kelihatan ya guys antara muka sama leher kalian. Nah, kalau aku waktu itu ditanya, kalau yang mungkin nggak berhijab nih ya, mungkin kan udah kelihatan antara muka sama lehernya gitu loh. Kalau aku waktu itu ditanya, muka sama leher warnanya sama apa enggak gitu. Terus nanti dokter Kun juga nulis gitu loh, nulis nanti bisa dipakai di leher, mana yang bisa dipakai, cuman bisa dipakai di muka gitu. Setelah semuanya udah selesai, kalian keluar, terus kalian nunggu lagi. Nah, setelah nunggu nih mungkin berapa menit gitu, nanti kalian bakalan dipanggil sama resepsionisnya, terus kalian itu udah dapet obatnya gitu loh guys. Udah dapet obatnya. Waktu itu aku sih dapet ini ya, sunscreen, terus aku juga dapet krim pemutih 2, terus dapet krim pemutih 1, terus dapet krim jerawat 3. Mungkin yang paling terkenal di situ itu obat Roaccutane-nya itu ya guys. Nih obatnya tuh kayak gini, Roaccutane. Ini tuh obat mungkin penyelamat bagi kita para pejuang akne gitu loh. Tapi obat ini tuh nggak bisa dibeli sembarangan, harus ada resep dokternya, jadi nggak bisa dibeli sembarangan. Obatnya itu kayak gini ya guys. Ini aku udah habis 2 botol nih, obatnya kayak gini. Kalau ininya baru habis 2 botol, mungkin karena ini tuh kayak 1 bulan pas gitu loh, buat 1 bulan pas, kayak isinya tuh cuman 30 kapsul gitu ya, kayaknya cuman 30 kapsul deh. Kalau untuk krim sama sunscreennya ini tuh masih awet banget guys, apalagi sunscreennya ini isinya itu bener-bener banyak banget, full kayak gini nih. Untuk harganya, kalau yang krimnya ini sama sih ya kayak krim-krim biasa pada umumnya, harganya tuh kalau nggak salah 50 ribuan ya guys. Harganya iya 50 ribuan, terus 50 apa 55 gitu. Aku lupa, aku nggak terlalu itu ngeliatin. Kalau ininya untuk tabir suryanya ini harganya 75.000, tapi kalau menurut aku 75.000 dengan isi yang lumayan banyak atau cukup banyak, ini worth it sih ya guys, karena bisa habisnya juga lumayan lama gitu loh. Nah, kalau untuk obat jerawatnya, obat minumnya ini, dia ini lebih mahal, mungkin karena emang yang lebih bagus kali ya. Dia ini harganya 210 ya guys, waktu aku itu 210, kalau sekarang nggak tahu, kayaknya masih sama deh 210 ya. Nah mungkin dapatnya itu aja sih. Setelah kalian nunggu terus kalian dipanggil, kalian bakalan langsung disuruh ke resepsionis buat bayar obatnya atau nebus obatnya gitu ya guys. Selama aku berobat di Dokter Kun ini, aku ngerasain perubahan yang begitu kelihatan banget di muka aku. Jerawatnya udah jarang muncul paling kalau mau PMS atau lagi PMS gitu doang. Kayak ini nih, ini aku kemarin muncul karena emang aku lagi PMS ya. Aku muncul 2 ini doang. Ini bukan jerawat ya guys, ini udah bekasnya doang. Mungkin bentar lagi juga hilang. Kalau ini emang baru muncul kemarin karena emang aku lagi PMS. Kemarin muncul terus aku kasih obat totol. Obat totolnya itu obat ini ya guys, obat krim jerawat 3-nya ini. Ini tuh obat totol. Jadi kalian tuh makanya cuma ditotolin doang gitu di muka kalian.
Nah, aku pakein malamnya, siangnya atau sekarang itu udah kempes gitu loh. Emang enaknya obat total ini tuh ketika kita jerawatan, kayak aku misal ada beruntusan di sini ya, terus aku totolin di yang beruntusan itu, besoknya udah langsung hilang, nggak jadi muncul gitu loh guys. Sukanya aku dari krim jerawat 3 itu kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak nggak khawatir lagi bakalan jerawatan parah atau bakalan muncul jerawat yang susah hilang gitu loh. Kayak ini mungkin emang bekasnya ya guys yang susah hilang, tapi kalau jerawatnya itu ketika kalian udah totol pasti besoknya atau besoknya atau besokannya lagi itu bakalan cepet hilang gitu loh, udah kempes. Aku juga ngerasain kalau muka aku itu udah agak cerahan gitu loh, udah beda dari yang waktu itu. Selain bisa mengatasi jerawat, krimnya juga bisa nyerahin kulit gitu loh guys. Karena emang kalian bisa lihat sendiri, muka aku udah agak cerahan. Ini jerawatnya juga 2 ini udah kempes. Ini bekasnya doang guys. Karena emang bekas itu emang agak susah ya. Buat krim pemutih satunya kalian pakainya itu di pagi hari ya guys, pagi hari sama siang hari. Terus kalau yang krim pemutih 2-nya ini dari dokterkunya ini nyaraninya cuman dipakai di malam hari, karena ini tuh lebih keras daripada yang krim pemutih 1 gitu loh. Jadi krim si pemutih 2 ini juga nggak boleh dipakai di area yang sensitif, kayak di sini lipatan-lipatan gitu loh guys. Dia nggak boleh dipakai di kayak area yang sensitif gitu. Kalau buat sunscreennya, si sunscreennya ini kalian juga bisa pakai di tangan, kayak di sikunya gitu loh, kayak di sikunya sini gitu. Kalau aku sih seringnya pakai di tangan juga ya, karena kan kadang naik motor ya, yang namanya itu kan pasti naik motor tuh, tanganku juga agak belang tuh di area sini. Jadi pasti aku pakein sunscreen di sini. Ini tuh bisa dipakai di badan juga, nggak cuma di wajah. Mungkin segitu aja video dari aku atau penjelasan aku. Buat kalian yang kurang jelas atau masih ada yang perlu ditanyain, kalian bisa tanya di kolom komentar. Kalau enggak, kalian bisa follow Instagram aku. Terus nanti kalian bisa tanya di Instagram aku juga. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Segitu aja video penjelasan dari aku. Buat kalian yang masih belum jelas atau masih belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan aku balas. Terus kalau kalian gak keberatan, kalian juga bisa follow Instagram aku. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram aku, pasti aku balas. Dan buat kalian yang mau ngasih saran aku buat bikin video apa lagi, kalian juga bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Mungkin kalau ada yang pengen nanti di lain waktu juga aku mau bikin video yang cara pemakaian krim-krimnya ini ya, buat kalian yang penasaran atau pengen tahu kalian setuju apa enggak aku bikin video itu, kalian komen di bawah ya. Nanti aku bikin video urutan pemakaian dari krim-krim dari Dr. Kun ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.